Yang pertama ada Persagi. Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia merupakan perkumpulan pelukis Indonesia pada masa kurang lebih setengah abad setelah Raden Saleh. Sebuah organisasi modern pertama yang berusaha mencari identitas berkesenian dan pada akhirnya memunculkan corak modern yang menjadi pelopor bagi perkembangan seni rupa Indonesia. Pemberontakan terhadap kolonialisme dan reaksi terhadap seni lukis yang berkembang pada masanya, serta semangat nasionalisme merupakan motivasi kelahiran Persagi dan dilandasi oleh semangat mencari identitas sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Persagi menawarkan estetika dan mencari corak Indonesia baru dengan menolak estetika Moe Indie. Yang kedua ada Moe Indie. Pengertian Moe Indie merupakan aliran seni lukis yang berkembang pada abad 19 hingga awal abad 20 di Hindia Belanda. Saat itu, para seniman Belanda dan Eropa hanya melukis lukisan yang menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda. Moe Indie dalam bahasa Indonesia berarti Hindia Hello, Hindia Jelita, atau Hindia Molek. Lahirnya aliran lukis ini berawal dari para orang Eropa khususnya Belanda datang ke tanah jajahan dengan aliran lukisan romantisme. Dilansir dari sudut kantin, kemunculan Moe Indie merupakan imbas dari kolonialisme di Hindia Belanda saat itu. Pihak kolonial membawa pelukis-pelukis Eropa untuk ditugaskan melukis kehidupan Bumi Putra. Selanjutnya ada beberapa contoh dari lukisan Moe Indie, diantaranya sebagai berikut. Berikut adalah gambar tembikar. Tembikar atau gerabah diperkirakan telah ada sejak prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup, menetap, dan mulai bercocok tanam. Situs-situs arkeologi di Indonesia telah ditemukan banyak tembikar yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan religius seperti upacara dan penguburan. Tembikar yang paling sederhana dibentuk dengan hanya menggunakan tangan yang berciri adonan kasar dan bagian pecahannya dipenuhi oleh jejak-jejak tangan atau sidik jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Selain dibuat dengan teknik tangan, tembikar yang lebih modern dibuat dengan menggunakan tatap, batu, dan roda putar. Pada awalnya, tembikar dibuat dengan bentuk polos dan mudah rapuh. Tetapi saat ini tembikar tersedia dalam berbagai macam bentuk, motif, gambar, atau lukisan khas dan daya tahan lebih lama. Di Indonesia, tembikar dibawa melalui kebudayaan Sahyin, suatu kebudayaan kuno di daerah Vietnam Selatan, Kampa, yang terkenal akan seni gerabah dan tembikar kunonya. Selanjutnya, contoh karya berbeda dengan bahan dasar. 1. Cat air dan kanvas. Cat air atau populer juga dengan sebutan akuarel adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan pelarut air dan sifat transparan. Meskipun medium permukaannya bisa bervariasi, biasanya yang digunakan adalah kertas. Selain itu bisa pula papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Sedangkan kanvas adalah media lukis yang memiliki pori-pori yang telah ditutup cat dasar berwarna putih. Media ini lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak karena cat minyak butuh ketebalan dalam pewarnaan dan kadang butuh metode pelet yang membutuhkan teknik konstruksi pada bidang lukisan. Oke, selanjutnya ada contoh tinta hitam pada kertas. Ini adalah foto-foto tinta hitam pada kertas. Menurut buku prakarya kelas 9, kerajinan berbasis medi campuran adalah kerajinan memadukan bentuk benda yang dominan dari satu jenis bahan dengan bahan lainnya. Tujuannya adalah agar benda tersebut menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan atau mengganti fungsi aslinya.